mas ini disesuaikan dari permintaan pasar, teman. Jadi tidak selalu menunggu ukuran jumbo untuk memanen sobat totan ini. Tan, panen ikan emas di sini biasanya sekilo isi 3 ekor. Seperti ini nih, Tan. Nih, ini ukuran konsumsi. Ayo, siapa sih yang gak suka sama ikan mas? Otan kasih tahu ya, sobat totan ini punya manfaat menurunkan resiko penyakit jantung loh. Kandungan omega 3 pada ikan mas mampu mengontrol detak jantung agar tetap normal. Keren kan? Tan, ikan emas itu punya nama lokal tombro. Ikan tombro ada 2 jenis, Tan. Ada yang merah, ada yang hitam. Tapi rasanya gak ada bedanya, sama enaknya. Tapi tahukah teman, keluarga dari ikan mas ini banyak jenisnya loh. Rata-rata masuk dalam kategori ikan hias. Ada ikan koki, ikan komet, ikan dewa, bahkan ikan koi yang memiliki harga fantastis pun masih berkeluarga dengan ikan mas. Setelah dipanen, ikan mas nggak langsung menuju ke pasar teman, tapi melalui tahap karantina terlebih dulu. Dari kolam ini, sobat totan ini akan diseleksi untuk kebutuhan konsumsi dan tempat kolam pemancingan. Oh ya teman, ikan mas merupakan ikan yang memiliki umur panjang teman. Berdasarkan hasil penelitian, sobat totan ini mampu hidup selama 20 tahun. Bahkan ada yang mencapai 42 tahun loh. Kermaks, keren maksimal. Hei, apa itu? Kok besar sekali? Apa dia anakan ikan mas raksasa penghuni Danau Toba? Ngomongin soal ikan mas yang ada di Danau Toba, Otan jadi teringat cerita rakyatnya teman. Di mana dulu ada seorang pria bernama Toba yang hendak mengisi waktunya untuk memancing. Karena arus sungainya terlalu deras, tidak ada satupun ikan yang terkena kailnya. Toba pun mulai kesal, dan ketika ia berniat untuk pulang, tiba-tiba ada sesuatu yang menarik kailnya. Tarikannya sangat kuat, dan benar saja, ternyata seekor ikan mas dengan ukuran besarlah yang ia dapat. Toba pun terlihat sangat gembira, lalu membawanya pulang ke rumah. Sesampainya di rumah, ia menaruh ikannya ke dalam sebuah wadah. Lalu pergi ke dalam rumah untuk mengambil parang. Toba yang kegirangan seketika terkejut melihat sesosok wanita cantik tepat di mana ia menaruh ikan mas tersebut. Toba sempat marah dan mempertanyakan ikan hasil tangkapannya pada wanita itu. Dan wanita itu pun menjawab kalau dialah ikan mas yang tadi Toba tangkap. Unang mabir ho, do deke na dibuat munakin. Jolma doa unahunahum doa gabi deke. Toba yang tidak percaya akan hal itu terus menyecar dengan berbagai pertanyaan dengan nada yang cukup tinggi. Sampai pada akhirnya Toba pun percaya bahwa wanita itu adalah jelmaan dari ikan mas yang ia tangkap. Karena Toba hidup sendirian, akhirnya mereka berdua memutuskan untuk hidup bersama dengan satu syarat. Kalau nanti mereka punya anak laki-laki, jangan pernah beritahu dia kalau dia adalah anak dari seekor ikan mas. Toba pun menyetujuinya. Setelah bertahun-tahun bersama, akhirnya mereka dikaruniai anak laki-laki tampan bernama Samosir. Samosir ini anak yang baik dan periang. Seperti anak kecil pada umumnya, Samosir sangat suka bermain. Sampai datang saatnya di mana sang ibu menyuruh Samosir mengantarkan makan siang untuk ayahnya di ladang. Di dalam
Dalam perjalanannya, Samosir sering sekali berhenti sejenak untuk sekedar bermain, sampai ia lupa waktu. Toba yang merasa lapar dan lelah akhirnya memarahi Samosir dengan kata-kata kasar. Bahkan ia sempat menyebut Samosir dengan kata-kata dasar anak ikan. Samosir yang mendengar kata-kata tersebut lalu menangis dan pulang ke rumah. Sampainya di rumah, Samosir mempertanyakan kepada ibunya, apa benar dia anak dari seekor ikan mas? Sang ibu pun mencoba menenangkan Samosir yang terlihat sangat sedih. Karena Toba sudah ingkar janji, akhirnya alam pun marah. Wah, nama Mose pada piam. Terlihat suara gemuruh air dan juga kilat menyambar di mana-mana. Sampai akhirnya terjadilah banjir dan badai besar yang menenggelamkan sebagian wilayah di sana. Dan membuat sang ibu kembali berubah menjadi ikan mas. Tapi ini hanya cerita rakyat ya teman. Kebenarannya masih belum bisa dipastikan. Yang jelas sih Autan percaya kalau ikan mas yang dibudidaya di Danau Toba ukurannya bisa besar-besar tuh. Sebenarnya pertumbuhan ikan mas ini tergantung pada pasokan makanan dan juga suhu airnya. Selain pasokan oksigen yang cukup, air harus bersih. Dan yang paling penting, tidak ada predator alaminya. Gak heran kan kalau ikan mas yang dibudidaya di Danau Toba ini ukurannya bisa besar-besar? Air danaunya bersih, pasokan oksigennya berlimpah, suhu airnya hangat. Paten lah! Ngomongin ikan mas, ikan yang satu ini memang tidak bisa dipisahkan dari acara adat orang Batak. Biasanya mereka menggunakan ikan mas untuk diolah menjadi arsik. Arsik adalah salah satu masakan khas Batak Toba yang biasa disajikan dalam beberapa acara adat seperti pernikahan dan juga kelahiran. Bagi masyarakat sekitar, ikan arsik ini merupakan simbol karunia kehidupan dan juga keberkahan. Biasanya ikan mas yang digunakan adalah ikan mas betina yang sedang bertelur. Hal ini bertujuan agar mereka yang berpasangan dapat bersatu dan dapat segera mendapatkan momongan. Masyarakat Batak juga punya kuliner unik lain ya teman, namanya naniura. Ini dia sashiminya orang Batak. Ya, kuliner naniura ini menggunakan ikan mas mentah tanpa dimasak. Hanya dibersihkan dari jeroan, sisik dan durinya aja. Betul-betul tidak direbus, tidak diasap, tidak dibakar, ataupun digoreng. Cukup diasam dengan bumbu rempah-rempah. Dalam filosofi masyarakat Batak, ikan mas adalah simbol berkah kehidupan dan hidup rukun damai bersama, seperti ikan mas yang hidup bergerombol. Eits, tapi ikan masnya ini adalah jenis ikan mas koba asli Danau Toba yang terkenal tidak amis teman. Dulunya masakan ini adalah hidangan untuk raja-raja dan hanya orang tertentu yang bisa memasaknya. Istimewa kan? Ikan yang digunakan juga awalnya ikan Batak, namun seiring berjalannya waktu, ikan mas kemerahan ini jadi pengganti favoritnya. Bunda, lagi ngapain? Ide Bunda, pakai pamer-pamerin. Autan jadi ngiler nih, ayo tanggung jawab. Tapi ini masakan apa sih Bun? Nih Dan, ikan tombro bumbu rujak. Nih, gugah selera ya Dan, warnanya cantik, merah merona. Wah, pokoknya enak Dan. Mau tahu cara bikinnya? Cus, nggak pakai lama ya Bun.
Teman-teman di rumah juga udah nungguin nih pastinya. Asik. Pertama Tan, ikan emasnya digoreng setengah matang dulu. Baru nih Bunda bikin bumbunya. Jadi setelah bumbu matang dan mengeluarkan aroma wangi, baru ikan emasnya dimasukkan gitu. Yakin cuma gini aja nih Bun? Ah, kalau begini sih gampang banget ya teman. Jadi Tan, sudah mateng. Masak seperti ini simple, nggak pakai lama. Rasanya